Di sebuah pagi yang gerimis, di sudut desa yang belum sepenuhnya terbangun, seorang ibu tua berdiri sendirian di teras rumah reot yang mulai lapuk dimakan waktu. Tangannya menggenggam piring kosong. Bukan untuk disajikan, tapi untuk diletakkan lagi di meja, seperti malam-malam sebelumnya. Piring itu tak pernah disentuh. Anak lelakinya yang dulu ia perjuangkan hingga lulus kuliah, sudah lama tak pulang. Tak ada kabar. Tak ada suara. Hanya selembar surat yang ditinggalkan diam-diam di atas meja, bertuliskan, "Bu, aku pergi sebentar. Doakan aku." Tapi hari-hari telah berganti bulan, dan bulan telah menua menjadi tahun. Anak itu tak kunjung kembali. Di dapur, tungku tua masih menyala tiap pagi, tapi hanya satu piring yang terisi. Dan di pojok kamar, selembar foto wisuda yang dipigura seadanya, tak pernah dilepas dari dinding. Ibunya tak pernah benar-benar marah. Ia hanya rindu, tapi tak bisa bilang. Karena bagi para ibu, anak yang pergi bukan berarti tak sayang. Tapi bagi anak yang terlalu sibuk mengejar mimpi, rumah kadang jadi tempat paling asing untuk kembali. Sebelum kisah ini dimulai, tuliskan di komentar. Apakah kamu juga pernah meninggalkan seseorang demi masa depan? Klik like dan subscribe agar Aca Bercerita terus bisa menyuarakan kisah-kisah nyata yang menusuk hati. Karena ini bukan sekadar cerita. Ini cermin luka. Dari seorang ibu yang setiap malam menunggu suara pintu dibuka. Dan dari seorang anak yang baru sadar setelah semuanya hampir terlambat. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil di lereng Gunung Sumbing, matahari pagi menyinari halaman rumah sederhana yang lantainya masih tanah. Burung-burung berkicau bersahut-sahutan, sementara suara ibu-ibu bercengkrama terdengar dari gang sempit tak jauh dari sana. Di dalam rumah itu, seorang pemuda bernama Raka sedang duduk bersandar di dinding, menatap selembar kertas lamaran kerja yang sudah lecek. Di sekelilingnya berserakan map merah, amplop coklat, dan beberapa CV yang sudah dikirimkannya ke berbagai perusahaan di kota besar. Tapi tak satu pun yang menjawab. Udah sebulan gak ada kabar juga, gumamnya lirih, menatap langit-langit rumah yang sebagian gentengnya bocor. Raka adalah lulusan cum laude teknik informatika dari universitas negeri ternama. Ia dikenal sebagai anak jenius di desanya. Semua orang dulu bilang, nanti kalau Raka udah lulus, hidup Bu Siti pasti enak. Tapi kenyataannya tak seindah harapan. Ibunya, Bu Siti, adalah penjual sayur keliling. Setiap pagi, ia mendorong gerobak kecil ke pasar untuk kulakan, lalu berkeliling kampung menjajakan dagangan. Usianya sudah 50-an, tapi tenaganya masih kuat karena terbiasa hidup keras sejak muda. Ia membesarkan Raka sendirian sejak suaminya meninggal karena kecelakaan saat Raka masih SD. "Rak, sarapan dulu. Nasinya masih hangat. Ibu masak tahu tempe kesukaanmu," panggil Bu Siti dari dapur. Raka bangkit. Meski langkahnya berat, ia duduk di lantai bambu dan mulai makan. Wajah ibunya tampak lelah tapi tetap tersenyum. "Kamu jangan murung terus, Nak. Mungkin belum rezekinya. Ibu yakin, nanti ada jalan." Raka hanya mengangguk kecil. Kata-kata ibunya menenangkan, tapi jauh di dalam hatinya, ada badai yang tak bisa ia padamkan. Ia tahu ibunya berharap besar padanya. Tapi apa gunanya ilmu, jika hanya berakhir jadi beban? Di ponselnya yang sudah retak layarnya, Raka membuka X, dulu Twitter. Tagar kabur aja dulu sedang trending. Banyak anak muda yang membagikan cerita mereka tentang susahnya cari kerja, mahalnya hidup, dan impian pindah ke luar negeri. Beberapa berhasil dapat beasiswa ke Eropa, beberapa kerja di Jepang jadi teknisi, ada juga yang jadi buruh migran, tapi katanya lebih baik dari nganggur di sini. "Kalau aku ikut mereka, apa aku jahat, Bu?" batin Raka. Malam harinya, ia duduk di depan rumah sambil menghisap udara dingin pegunungan. Di langit, bintang-bintang bertaburan. Suara jangkrik dan kodok bersahut-sahutan, memecah kesunyian. Di tangan Raka, ada selembar kertas dan pulpen. Ia mulai menulis. "Bu, maaf kalau besok pagi ibu bangun dan aku nggak ada di rumah. Aku nggak kuat lihat ibu terus kerja dorong gerobak. Aku juga capek pura-pura kuat. Aku ingin pergi, Bu, cari jalan lain. Siapa tahu, di luar sana masih ada tempat buat aku. Kalau aku berhasil, aku janji bakal pulang dan bawa ibu tinggal bareng aku. Jangan sedih ya, Bu. Doakan aku." Tangannya gemetar saat menulis kata terakhir. Ia lipat surat itu pelan, dan menyelipkannya di atas meja ruang tamu. Keesokan paginya, saat embun masih menggantung di dedaunan,
Raka berjalan diam-diam keluar rumah. Ia hanya membawa satu tas punggung kecil, dompet, ijazah, dan mimpi yang mulai layu. Di pinggir jalan, ia naik mobil travel menuju kota. Bu Siti bangun dan seperti biasa langsung ke dapur. Tapi pagi itu terasa aneh. Tak ada suara batuk Raka. Tak ada sendok yang beradu dengan piring. Ia mencari ke kamar dan menemukan ranjang anaknya kosong. Lalu pandangannya jatuh ke surat yang tertinggal di meja. Membaca surat itu, tangannya gemetar. Air matanya menetes satu-satu, membasahi huruf-huruf yang ditulis anak kesayangannya. Ibu cuma pengen kamu ada di sini. Nak, bukan pergi sendirian nyari dunia yang belum tentu nerima kamu. Bisiknya lirih. Tapi Bu Siti tahu, ia tak bisa menahan mimpi anaknya. Meski hancur hatinya, ia hanya bisa berdoa. Di dalam mobil travel, Raka menatap jendela. Wajah ibunya terus terbayang. Suara lirihnya, senyumnya saat menyajikan nasi, tangannya yang kasar tapi selalu membelai lembut. Hatinya campur aduk, tapi tekadnya sudah bulat. Jika hidup di kampung hanya menunggu tanpa harapan, maka ia harus berani melangkah, meski dengan luka. Dan begitu mobil mulai melaju di jalan berkelok menurun, desa tempat Raka lahir perlahan menghilang dari pandangan. Tapi tak pernah bisa hilang dari hatinya. Jakarta menyambut Raka dengan wajah yang asing dan sibuk. Suara klakson bertubi-tubi, debu beterbangan, dan aroma campur aduk dari gorengan pinggir jalan hingga knalpot kendaraan menyergap hidungnya. Bukan suasana hangat pegunungan yang biasa ia hirup tiap pagi. Ia turun dari travel di terminal Kampung Rambutan dengan tas di punggung, tubuh lelah, dan dompet yang makin menipis. Tidak ada sanak keluarga di kota ini, hanya nama kos murah yang direkomendasikan teman kuliahnya via chat. Raka berjalan kaki menyusuri gang sempit, melewati warung-warung kecil dan tukang tambal ban, hingga akhirnya menemukan rumah kontrakan petak yang pengap dan catnya mengelupas. Kamar sempit itu hanya muat satu kasur tipis, kipas angin tua, dan gantungan baju dari kawat. Tapi buat Raka, itu lebih dari cukup, karena yang ia cari bukan kenyamanan, melainkan harapan. Hari-hari berikutnya diisi Raka dengan mengurus dokumen penting, paspor, SKCK, sertifikat kompetensi teknis. Ia juga mengikuti pelatihan kilat dari sebuah agen penyalur tenaga kerja ke Korea Selatan. Katanya, gajinya bisa mencapai 20 juta rupiah per bulan. Tapi biayanya tidak murah. Administrasi 6 juta rupiah, pelatihan 3 juta rupiah, sertifikasi bahasa 2 juta rupiah. Kata si agen saat mereka duduk di kantornya yang sempit namun penuh brosur warna-warni bergambar kehidupan ideal di luar negeri. Kalau kamu serius, bayar awal minimal 5 juta. Sisanya bisa nyicil sambil proses jalan. Raka menelan ludah. Uang tabungannya hasil kerja serabutan semasa kuliah cuma tersisa 4,2 juta. Ia coba hubungi beberapa teman, tapi hanya 1-2 yang membalas, dan semua sedang susah. Malam itu, ia duduk di teras kontrakan sambil menatap langit Jakarta yang kelabu. Tak ada bintang. Hanya lampu-lampu gedung tinggi yang tampak dingin dan tak bersahabat. Di tangannya, ponsel terus menampilkan tagar kabur aja dulu. Ia membaca kisah pemuda lain yang berhasil lolos ke Kanada, kerja jadi tukang bersih-bersih, tapi bisa kirim uang buat orang tuanya. Kalau mereka bisa, kenapa aku enggak? Tapi benaknya terganggu oleh satu hal yang tak bisa ia buang. Tatapan mata ibunya saat terakhir mereka berbincang. Seolah ada firasat yang tertahan. Seolah ada luka yang belum sempat disembuhkan. Besok paginya, Raka nekat mendatangi agen lagi dan menyerahkan sisa uangnya. Ini baru 4,2 juta. Pak, tapi saya janji lunasi sisanya minggu depan. Si agen mengangguk dengan senyum tipis. Oke, kamu sudah daftar. Minggu depan mulai pelatihan. Tapi ingat ya, nggak boleh mundur. Kalau mundur, uang hangus. Raka mengangguk. Ia tahu taruhannya besar. Uang, waktu, dan mungkin hatinya sendiri. 3 hari kemudian, saat sedang duduk di halte busway untuk menuju tempat pelatihan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal muncul. Mas Raka, saya Mas Tio, tetangga ibu. Maaf ganggu. Ibu jatuh pingsan tadi pagi pas dorong gerobak. Sekarang dirawat di puskesmas. Tolong hubungi keluarga kalau ada. Raka terdiam. Napasnya tercekat. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia langsung menekan nomor Mas Tio dan mendengar suara panik di seberang. Ibumu tadi pagi pingsan waktu ngangkat keranjang. Katanya belum makan dari malam. Sekarang udah siuman, tapi lemas banget. Belum mau makan juga.
Raka ingin langsung pulang. Tapi uangnya tak cukup lagi. Bahkan untuk tiket bus ekonomi pun pas-pasan. Ia menunduk, menahan air mata yang mulai memanas di sudut mata. Bu, aku bahkan belum bisa jaga ibu. Malam harinya, Raka duduk di dalam kamar kontrakan, sunyi. Di depannya, selembar kertas kosong dan bolpoin. Tapi kali ini, bukan untuk menulis surat pamit. Ia menulis surat untuk dirinya sendiri. Sebuah janji. Aku akan balik, Bu. Tapi bukan sebagai anak yang gagal. Aku akan balik sebagai anak yang bisa banggakan ibu. Tunggu aku. Jangan pergi dulu. Jangan lelah sayangin aku, Bu. Tangisnya tumpah. Ia terisak tanpa suara. Hanya bahunya yang bergetar. Malam itu, suara kota menghilang. Yang terdengar hanya tangis seorang anak yang merasa belum jadi apa-apa. Tapi ingin menjadi segalanya untuk ibunya. Keesokan harinya, Raka masuk ke kelas pelatihan teknis. Di hadapannya, papan tulis bertuliskan materi hari itu. Sop pekerja pabrik elektronik di Korea. Tapi dalam benaknya, hanya satu yang ia hafalkan. Uang bukan segalanya. Tapi uang bisa menyelamatkan yang paling kau cintai. Dan itu cukup untuk membakar semangatnya. Ia menatap layar komputer, mengetik cepat seperti hari-hari dulu di kampus. Tapi kali ini, bukan demi nilai. Demi ibu. Demi janji yang tak bisa diingkari. Hari-hari Raka di Jakarta berubah drastis. Waktu yang dulunya dihabiskan di rumah untuk membantu ibunya berjualan atau menyapu halaman, kini berganti dengan jadwal pelatihan yang padat, antrean dokumen, dan tumpukan materi berbahasa asing yang harus dihafal dalam waktu singkat. Ia tak punya waktu untuk bersantai, bahkan untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Bangun pagi sebelum matahari terbit, ia berjalan kaki menuju tempat latihan, mengenakan sepatu murah yang sudah sobek di bagian ujung. Di ruangan sempit berisi puluhan peserta lain, ia duduk di bangku plastik tua, mencatat setiap materi dengan serius. Pelatihnya tegas, dan tak jarang membentak peserta yang terlihat malas. Tapi Raka tak pernah mengeluh. Ia tahu, setiap kalimat yang ia catat, setiap jam yang ia habiskan, adalah langkah kecil menuju impian yang lebih besar. Pelatihan itu tidak hanya menuntut fisik, tetapi juga mental. Banyak peserta lain yang menyerah di minggu pertama karena kelelahan atau merasa tertipu oleh janji manis agen. Tapi Raka bertahan, meski malam-malamnya sering diwarnai dengan rasa lapar karena harus berhemat. Kadang ia hanya makan mie instan sehari sekali, menyisakan uang saku seadanya untuk membayar cicilan biaya pelatihan. Setiap malam, saat tubuhnya sudah tak kuat untuk berdiri, Raka merebahkan diri di lantai kamarnya. Di dinding, tertempel foto lama dirinya bersama sang ibu saat wisuda. Satu-satunya harta yang ia bawa dari rumah. Foto itu bukan hanya pengingat akan keberhasilan masa lalu, tapi juga cambuk yang mengingatkannya bahwa ia belum benar-benar menjadi apa-apa. Satu-satunya hiburan bagi Raka adalah saat waktu belajar bahasa Korea. Meski sulit, ia menikmatinya. Ada sesuatu yang menggugah semangatnya saat ia belajar menyapa, menghitung angka, dan mengenal kebudayaan baru. Ia membayangkan suatu hari nanti berjalan di lorong-lorong pabrik di Incheon, bekerja keras, lalu mengirimkan uang pertamanya ke kampung untuk sang ibu. Namun, seperti semua jalan terjal dalam hidup, rintangannya tak berhenti di situ. Bulan ketiga, Raka mengalami cedera pergelangan kaki saat praktik kerja fisik. Ia terpeleset saat membawa beban berat, dan pelatih menyuruhnya istirahat 2 hari. Dalam hati, ia panik. 2 hari bisa berarti ketinggalan materi, dan jika gagal ujian akhir, maka ia tak bisa diberangkatkan. Dengan perban di kakinya, ia tetap datang ke pelatihan, duduk paling belakang dan berusaha mencatat sebaik mungkin. Rasa nyeri menusuk, tapi ia tak peduli. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia tak ingin pulang ke kampung dengan tangan kosong, apalagi dengan wajah kalah. Pada minggu ke-6, ia akhirnya menjalani ujian terakhir, praktik kerja dan wawancara dalam bahasa Korea. Wajahnya pucat, tubuhnya demam ringan karena kelelahan. Tapi ia mengerjakan semua instruksi dengan sisa tenaga yang ia punya. Ia tahu, ini bukan sekadar soal kelulusan, tapi soal masa depan. Hanya itu yang membuatnya bertahan. 2 minggu kemudian, surat kelulusan keluar. Namanya ada di daftar teratas, dengan catatan nilai teknis dan bahasa di atas rata-rata. Raka tak menangis, tapi ia terdiam lama, memandangi namanya di kertas itu. Hatinya lega, tapi juga hampa. Ia sadar, ini bukan akhir, ini justru awal dari medan yang lebih berat. Proses keberangkatan pun dimulai.
Ia mengisi formulir visa kerja, menjalani medical check-up, dan menghadiri sesi wawancara akhir dari perusahaan Korea yang akan menempatkannya sebagai teknisi operator mesin. Ia dinyatakan lolos, dan jadwal keberangkatan ditetapkan sebulan lagi. Selama menunggu, ia bekerja serabutan sebagai kurir makanan menggunakan sepeda pinjaman teman kos. Setiap malam ia menempuh jarak puluhan kilometer, mengantar pesanan ke berbagai penjuru kota. Upahnya kecil, tapi cukup untuk makan dan menabung sedikit demi sedikit. Di tengah kesibukan itu, ia sesekali menulis di buku kecil miliknya. Ia menuliskan rencana-rencana sederhana, jumlah uang yang akan ia kirim ke desa tiap bulan, tabungan untuk memperbaiki rumah ibunya, dan impiannya untuk membuka toko kelontong kecil agar sang ibu tak perlu keliling kampung lagi. Namun, satu hal yang paling membuatnya gelisah adalah kondisi ibunya. Sejak kabar pingsan beberapa waktu lalu, Raka belum bisa pulang. Ia hanya bisa menanyakan kabar lewat tetangga yang kadang membalas pesan singkat. Ibunya tak punya ponsel, dan ia belum cukup uang untuk membelikan. Setiap malam, saat badan remuk karena lelah, pikirannya selalu melayang pada sosok ibu yang mungkin masih mendorong gerobak sayur sendirian, melewati jalanan yang sama, melayani pelanggan yang sama, dengan tubuh yang makin renta. Ia tak tahu apakah ibunya marah, sedih, atau diam-diam menunggu kepulangannya. Tapi ia tahu satu hal, setiap langkah yang ia ambil, setiap peluh yang ia teteskan, adalah untuk sosok perempuan itu, satu-satunya alasan mengapa ia tidak menyerah sejak hari pertama. Dan akhirnya, pada suatu pagi yang mendung, Raka menerima pesan dari agen yang berbunyi singkat. Visa sudah keluar. Siap berangkat minggu depan. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia menatap langit-langit kamar yang sudah mulai bocor, menghela napas panjang, lalu menatap foto dirinya dan sang ibu. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, bukan doa, tapi janji. Aku akan kembali, Bu, dengan wajah yang bisa ibu banggakan. 1 minggu menjelang keberangkatan. Di antara hingar-bingar Jakarta yang tak pernah tidur, Raka memilih menepi sejenak. Di hari Minggu yang lengang, ia tidak menerima pesanan, tidak membuka aplikasi ojek daring, dan tidak keluar untuk pelatihan tambahan. Hari itu, ia hanya ingin duduk di kamar kontrakan, menenangkan pikirannya sebelum benar-benar meninggalkan tanah kelahiran. Angin yang masuk melalui jendela kayu yang tak rapat membawa aroma hujan dari kejauhan. Jakarta sore itu mendung, seperti suasana hati Raka. Ia merasa telah menyentuh pintu gerbang dari mimpi yang selama ini ia kejar. Namun ada lubang dalam di dadanya yang tak bisa ditambal dengan keberhasilan semata. Di atas meja, selembar surat lusuh tergeletak. Surat itu dikirim oleh Mas Tio, tetangga ibunya, yang pernah mengabari soal Bu Siti pingsan. Saat membuka lipatannya, aroma khas kertas lama menyeruak. Tulisan tangan ibunya masih rapi, meski sedikit bergoyang, menandakan ditulis dengan tangan yang sudah lemah atau mungkin terlalu banyak rasa yang disimpan. Surat itu tidak panjang, tapi setiap kalimatnya seperti hujan deras yang turun tanpa aba-aba, menampar perasaan yang selama ini Raka tahan rapat. Ibunya tidak menyalahkan, tidak sedikit pun. Tidak ada nada amarah dalam setiap baris yang ditulis. Yang ada hanyalah curahan perasaan seorang ibu yang ditinggal diam-diam oleh anak satu-satunya, bukan karena benci, tapi karena merasa gagal memberi yang terbaik. Di surat itu, ibunya menulis bahwa ia kini hanya berjualan seminggu 3 kali, karena kakinya sudah tak sekuat dulu. Ia tak ingin membuat Raka merasa bersalah, tapi tetap menceritakan segalanya apa adanya, tentang dapur yang bocor saat hujan, tentang ayam peliharaan yang mati, dan tentang tetangga-tetangga yang mulai bertanya kenapa Raka tak pernah pulang. Namun di tengah kesedihan itu, ada satu hal yang membuat Raka terdiam lama. Ibunya menulis bahwa setiap malam ia masih menyiapkan 2 piring makan. 1 untuk dirinya, 1 lagi untuk Raka, yang tak pernah disentuh karena tetap dibiarkan hingga pagi. Lalu ia buang pelan-pelan ke ember cuci, sambil mengucap pelan, "Besok mungkin Raka pulang." Pikiran Raka seperti disayat. Hatinya terbelah 2. Selama ini ia mengira pergi adalah pilihan terbaik, bahwa kerja kerasnya adalah bentuk cinta. Tapi surat itu menunjukkan sisi lain yang tak pernah ia pikirkan, bahwa dalam kepergiannya, ia meninggalkan lubang besar di hati seseorang yang setiap detik hanya menunggu kabar. Bukan uang yang paling dibutuhkan ibunya, tapi kabar, suara, wujud kehadiran yang nyata, walau hanya sebentar. Surat itu ditutup dengan doa panjang. Ibunya menulis dengan tinta yang sudah mulai pudar, seolah menuliskan sesuatu yang telah ia ucap ribuan kali dalam solat-solat sepi, agar anaknya dijaga, dilindungi, dan suatu hari bisa pulang dalam keadaan baik, dengan senyum dan tanpa luka.
Raka memandangi surat itu lama sekali. Seolah berharap kertas itu bisa bicara, atau setidaknya memeluknya. Tapi yang ada hanya keheningan yang mencekik. Ia teringat semua malam yang ia lewati dengan tawa palsu, pura-pura kuat di depan teman pelatihan, padahal hatinya compang-camping oleh rindu. Ia sadar kini, bahwa keberhasilan yang ia kejar bukan sekadar untuk menyenangkan ibunya, tapi juga agar suatu hari ia bisa pulang dan berkata, "Bu, aku nggak sia-siakan semua perjuanganmu." Tapi apa gunanya semua itu jika satu-satunya orang yang ingin ia bahagiakan terus menunggu dalam sunyi? Hari keberangkatan semakin dekat. Di antara persiapan koper, pengurusan dokumen bandara, dan pengecekan ulang kontrak kerja, Raka tetap menyimpan surat itu dalam dompetnya. Ia tak ingin pergi tanpa membawa bagian dari rumah. Dan surat itu adalah rumah dalam bentuk kata-kata. Malam sebelum keberangkatan, ia duduk sendiri di halte yang sepi, memandang jalanan Jakarta yang basah oleh gerimis. Ia melihat mobil-mobil melintas cepat, seperti hidup yang tak pernah memberi waktu untuk berpikir. Namun kali ini, ia membiarkan pikirannya mengembara. Ia tak lagi hanya melihat ke depan, tapi juga ke belakang, ke rumah di kampung, ke wajan tua tempat ibunya menggoreng tempe, ke baju sekolahnya yang dulu dicuci tangan, ke punggung ibunya yang semakin bungkuk. Dalam kesunyian malam, Raka menutup matanya dan berdoa. Bukan untuk dirinya, bukan untuk kesuksesan, tapi untuk ibu yang mungkin malam itu juga sedang duduk di ruang tengah, menatap kosong ke pintu, berharap langkah kaki anaknya terdengar. Ia tak tahu kapan akan pulang. Tak tahu berapa lama harus berjuang di negeri asing. Tapi satu hal ia yakini, ia tak akan sia-siakan setiap detik yang akan ia habiskan di tanah orang. Karena setiap detik itu akan ia kumpulkan, seperti batu bata, untuk membangun masa depan baru. Masa depan di mana ibunya tak lagi harus berdiri pagi-pagi mendorong gerobak, di mana tak ada lagi piring yang harus ia biarkan kosong tiap malam karena sang anak tak pulang. Raka membuka matanya. Langit di atas Jakarta masih kelabu. Tapi dalam hatinya, ada cahaya kecil yang mulai menyala. Bukan cahaya kemenangan, tapi cahaya penyesalan yang akhirnya berubah menjadi tekad. Pesawat yang membawa Raka ke negeri asing itu lepas landas saat matahari baru saja terbit di langit Jakarta. Dari balik jendela kecil, ia melihat hamparan awan menyelimuti tanah airnya. Hatinya seolah ditarik dua arah. Satu ke masa depan yang tak pasti, dan satu lagi ke masa lalu yang terlalu dalam untuk ditinggal. Perjalanan itu panjang, tapi yang lebih panjang adalah gumam doa di dalam hatinya. Ia tak tidur sepanjang penerbangan. Bukan karena takut, tapi karena pikirannya tak bisa diam. Ia membayangkan ibunya terbangun pagi itu, seperti biasa, menatap kursi kosong di meja makan, lalu menyiapkan 2 piring, dan kembali harus membuang satu di antaranya. Saat pesawat mendarat dan langkah kaki Raka menjejak tanah asing untuk pertama kalinya, hawa dingin menyambut tubuhnya. Tapi yang benar-benar membuatnya menggigil bukan cuaca, melainkan kenyataan bahwa ia kini benar-benar sendirian. Tak ada suara ibu dari dapur, tak ada suara ayam dari belakang rumah, tak ada aroma tempe goreng pagi-pagi. Hari-hari awalnya di negeri orang dilalui dengan keras. Pekerjaan di pabrik elektronik membuat tubuhnya remuk setiap malam. Mesin-mesin berdengung tanpa henti, dan setiap kesalahan kecil bisa membuatnya kehilangan bonus atau bahkan dipulangkan. Ia belajar cepat, tentang sistem kerja yang ketat, ritme hidup yang serba cepat, dan kesendirian yang menusuk di sela-sela jam istirahat. Tapi di tengah tekanan itu, Raka tetap bertahan. Karena ia tahu, setiap tetes keringat yang jatuh adalah upaya menebus semua waktu yang ia ambil dari ibunya. Ia mencatat dengan rapi setiap uang yang ia kirim pulang, mencatat tanggal, jumlah, dan untuk apa. Ia ingin memastikan, walaupun ia tak bisa hadir secara fisik, ia tetap bisa menopang ibunya dari jauh. Di kamar kecil asrama, ia menempelkan kertas berisi targetnya, memperbaiki atap rumah, mengganti gerobak sayur, dan membeli ponsel sederhana untuk ibunya agar bisa video call. Hal-hal kecil, tapi baginya itu adalah puncak impian. Setahun berlalu, dan perlahan Raka mulai mendapat kepercayaan dari supervisor. Ia diberi tambahan jam lembur dan upah lebih tinggi. Di hari ulang tahun ibunya, ia kirimkan paket besar berisi baju hangat, selimut, dan amplop berisi uang lebih dari cukup untuk kebutuhan sebulan. Ia tak bisa menelepon langsung, tapi tetangga mengirimkan kabar lewat pesan singkat. Ibumu senyum terus waktu buka kiriman. Dia bilang ini ulang tahun terbaik sejak kamu lahir. Raka membaca pesan itu berulang-ulang di tengah jeda kerja. Tangannya bergetar, bukan karena lelah, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa pulang,
Meski raganya masih ribuan kilometer jauhnya. Namun hidup tak pernah linear. Suatu malam, saat sedang mengecek email usai kerja, ia menerima pesan dari Mas Tio. Bu Siti masuk rumah sakit. Kolaps karena asma. Sekarang dirawat di RSUD. Enggak parah, tapi butuh pendampingan. Kami bantu sebisa mungkin. Raka seperti dipukul dari belakang. Dunia yang sudah ia bangun mulai runtuh satu demi satu. Ia duduk lama di pojok ranjang, menggenggam ponsel, menahan keinginan untuk menangis keras-keras. Ia ingin pulang saat itu juga. Tapi ia tahu, tiket mahal, cuti terbatas, dan kontraknya belum selesai. Di tengah malam itu, Raka duduk menulis surat panjang yang akan ia kirim lewat email agar bisa dicetak dan disampaikan ke ibunya oleh tetangga. Surat itu tidak berisi permintaan maaf. Tidak berisi janji-janji besar. Hanya satu halaman penuh tentang hal-hal kecil yang ingin ia lakukan bersama ibunya saat nanti pulang. Menanam cabai di belakang rumah. Makan malam bareng di teras. Dengar ibu bercerita soal langganan yang cerewet. Beli sandal baru untuk ibu. Memandikan ayam peliharaan. Merenovasi kamar tidur agar tak bocor. Dan duduk di bawah pohon mangga yang dulu jadi tempat ayahnya biasa tidur siang. Ia kirim surat itu, lalu menatap langit luar negeri yang kosong. Ia tahu, saat-saat seperti inilah orang bisa kehilangan arah. Tapi ia juga tahu, akar yang sudah ia tanam terlalu dalam untuk dicabut. Ia telah tumbuh di tanah yang keras. Tapi cinta ibunya adalah tanah subur yang tak tergantikan oleh apapun. 3 bulan kemudian, kontraknya berakhir. Raka tak perpanjang. Ia pulang dengan koper yang sederhana, tapi hati yang jauh lebih utuh dari saat ia berangkat. Saat turun dari bus di terminal kota kecil dekat desanya, ia menginjak tanah itu lagi. Aroma pegunungan menyambutnya seperti pelukan lama yang akhirnya kembali. Ia naik ojek menuju rumah. Jalan-jalan sempit itu masih sama. Hanya beberapa rumah yang kini tampak lebih modern. Rumahnya tak banyak berubah. Tapi ada satu hal baru yang membuatnya berhenti sejenak. Di pagar rumah, ada papan kecil bertuliskan, Warung Siti, sayur dan jajanan sehat. Gerobak tua sudah tak terlihat. Dan di teras, duduk seorang perempuan tua dengan kerudung lusuh dan senyum yang tak pernah berubah. Meski kini lebih lemah, lebih lambat, lebih keriput. Bu Siti bangkit perlahan, menatap anaknya yang kini berdiri diam dengan mata basah. Mereka tak bicara. Tak perlu kata apa-apa. Dunia hanya hening, lalu seketika penuh dengan sesuatu yang lebih dari suara. Raka memeluk ibunya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah kembali. Pagi di desa itu tak lagi sunyi seperti dulu. Suara ayam, lonceng sepeda keliling, dan tawa anak-anak mulai kembali terdengar menyatu dengan aroma nasi hangat dan daun singkong rebus yang mengepul dari dapur-dapur kecil. Namun yang paling mencuri perhatian warga adalah rumah tua di ujung gang yang kini tampak lebih hidup. Terasnya dicat ulang dengan warna hijau muda, gerobak lawas diganti etalase kayu sederhana, dan papan kecil bertuliskan, Warung Siti, menggantung manis di bawah pohon belimbing. Di sana, setiap pagi dan sore, ibu dan anak duduk bersama. Kadang menyiapkan sayur, kadang sekadar menyeruput teh, atau berbincang dengan pembeli yang datang sambil membawa cerita. Raka tak lagi pergi jauh. Ia memilih menetap di desa, bukan karena menyerah pada mimpi, tetapi karena ia menemukan arti baru dari sebuah perjuangan. Ia sadar bahwa yang paling mahal dalam hidup bukanlah keberhasilan di negeri asing, melainkan kesempatan untuk benar-benar hadir di tempat yang membutuhkan kehadirannya, di sisi orang yang dulu diam-diam menanggung semuanya sendiri. Dengan modal tabungan yang ia bawa dari luar negeri, Raka merenovasi sebagian rumah. Ia perbaiki atap yang dulu bocor, mengganti dinding rapuh dengan kayu yang lebih kuat, memasang tangki air, dan membangun satu ruang kecil di samping dapur yang ia ubah menjadi ruang belajar. Ruang itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak-anak desa yang selama ini tak punya akses belajar komputer. Ia membawa laptop bekas dari luar negeri, mengisi ruangan itu dengan buku, poster pendidikan, dan koneksi internet seadanya. Ia beri nama tempat itu, Pojok Teknologi Rakyat. Anak-anak datang dengan rasa penasaran. Awalnya 1-2, lalu makin banyak. Mereka belajar mengetik, bermain permainan edukatif, bahkan mulai mengedit video dan menulis puisi digital. Tak ada biaya masuk. Raka hanya meminta mereka datang tepat waktu dan menjaga kebersihan. Desa pun perlahan berubah. Orang-orang mulai kembali percaya bahwa kampung bukanlah tempat terakhir bagi yang tak berhasil, tapi tempat pertama yang harus dihidupkan.
Beberapa pemuda yang tadinya bermimpi pergi ke kota mulai bertanya tentang bagaimana cara membuat konten online, berjualan lewat marketplace. Bahkan ada yang belajar dasar coding dari Raka. Bu Siti menjadi saksi perubahan itu. Ia kini tak perlu lagi mendorong gerobak sambil menahan nyeri pinggang. Warung kecil di depan rumah cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang paling ia syukuri, anaknya kini pulang, bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai lelaki yang membawa terang. Kadang malam-malam, Raka duduk di teras sendirian, memandangi langit desa yang bersih dan penuh bintang. Dalam sunyi itu, ia mengingat semua jalan terjal yang pernah ia lewati, surat yang ia tulis diam-diam sebelum kabur, keringat dingin di kamar pelatihan, rasa lapar di kota asing, dan surat dari ibunya yang membuatnya menangis dalam senyap. Namun semua itu bukan luka, melainkan bekas perjuangan yang kini menjadi peta. Penunjuk jalan agar ia tak lupa dari mana ia berasal dan untuk siapa ia berjuang. Suatu hari, datang undangan dari pemerintah kabupaten. Mereka ingin menjadikan pojok teknologi rakyat sebagai model gerakan pemuda desa mandiri. Raka diundang untuk berbicara di forum daerah. Ia menolak dengan halus. Ia hanya menulis satu kalimat dalam balasan. Saya belum pantas bicara, karena masih belajar dari ibu saya, satu-satunya guru yang tak pernah berhenti mengajari tanpa suara. Dan malam itu, saat ibunya tertidur di dalam rumah, Raka duduk di ruang belajar. Ia menulis ulang surat ibunya di selembar kertas baru, lalu membingkainya, dan menggantungnya di dinding. Sebagai pengingat abadi, bahwa di balik kepergiannya dulu, ada seseorang yang menunggu dengan sabar. Bahwa perjuangan terbesar kadang bukan pergi jauh, tapi kembali pulang dan menumbuhkan apa yang dulu hampir ia tinggalkan. Langit malam itu bersih, dan angin dari gunung membawa aroma segar. Raka tersenyum kecil. Bukan karena semua mimpinya sudah tercapai, tapi karena ia tahu, ia telah kembali ke akar, dan dari sana, harapan baru mulai tumbuh. Pesan moral dari cerita ini, kesuksesan sejati bukan hanya tentang seberapa jauh kita pergi, tapi seberapa tulus kita kembali. Cinta ibu tak pernah meminta apa-apa, cukup kabar dan kehadiran. Kadang, demi membalas pengorbanan yang diam, kita harus melewati jalan yang paling sunyi, bukan untuk membuktikan pada dunia, tapi agar saat pulang nanti, kita bisa berkata, "Aku sudah layak menjadi anakmu."